Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya sehat-sehat ya. Nah, Anda semua pasti pernah membaca koran ya. Tahukah Anda bahwa di dalam koran itu terdiri banyak sekali artikel-artikelnya ya. Ada berita, ya ada opini, dan sebagainya. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak Anda untuk mempelajari salah satu artikel yang ada di dalam koran, yaitu teks editorial atau yang disebut juga tajuk rencana opini yang ditulis oleh redaksi sebuah surat kabar. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita simak penjelasan berikut. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas struktur teks dan ciri kebahasaan teks editorial. Target atau tujuan pembelajaran dari video ini adalah menganalisis struktur teks editorial. Yang kedua, menganalisis kaidah kebahasaan teks editorial. Kita lihat struktur teks editorial. Editorial termasuk ke dalam teks jenis eksposisi, seperti halnya ulasan dan teks-teks sejenis diskusi. Dengan demikian, struktur umum dari teks editorial meliputi pengenalan isu atau tesis, argumentasi, dan penegasan. Kita lihat bagian pertama, pengenalan isu. Pengenalan isu merupakan bagian pendahuluan teks editorial. Fungsinya adalah mengenalkan isu atau permasalahan yang akan dibahas dalam bagian berikutnya. Pada bagian pengenalan isu itu disajikan peristiwa persoalan aktual, fenomenal, dan kontroversial. Kemudian penyampaian pendapat atau argumen. Bagian ini merupakan bagian pembahasan yang berisi tanggapan redaksi terhadap isu yang sudah diperkenalkan sebelumnya. Penyampaian pendapat atau argumen biasanya berisi tentang kritik, penilaian, prediksi, harapan, ataupun saran. Nah, sebagai contoh ya, salah satu dari pendapat atau argumen dalam editorial adalah sebagai berikut. Kalau dugaan kita yang seperti itu benar adanya, bisa saja di antara kita menengarai langkah pemerintah itu sebagai reaksi semu, reaksi yang muncul sebagai bentuk kekagetan atas reaksi keras yang ditujukan pimpinan DPR RI, DPD RI, dan masyarakat luas. Malah boleh jadi ada politisi yang mengkategorikan sebagai reaksi yang cenderung bersifat pencitraan, sehingga terbangun kesan bahwa pemerintah memperhatikan kesulitan sekaligus melindungi kebutuhan rakyat. Paragraf yang saya baca tadi merupakan paragraf pendapat yang isinya prediksi dari penulis teks editorial. Selanjutnya adalah penegasan. Penegasan dalam teks editorial berupa simpulan, saran, atau rekomendasi. Di dalamnya juga terselip harapan redaksi kepada para pihak terkait dalam menghadapi atau mengatasi persoalan yang sedang terjadi dalam isu tersebut. Nah, sebagai contoh, keuntungan besar itulah yang seharusnya digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Caranya dengan mengambil atau menyisihkan sepersekian persen keuntungan untuk menyubsidi kebutuhan bahan bakar kalangan masyarakat menengah ke bawah. Ciri kebahasan teks editorial. Kaidah kebahasan teks editorial tergolong ke dalam kaidah kebahasaan yang berciri bahasa jurnalistik. Berikut ini ciri-ciri dari bahasa jurnalistik ya. Pertama, menggunakan kalimat retoris. Yang kedua, kata-kata populer. Ketiga, kata ganti penunjuk. Keempat, konjungsi kausalitas. Kita lihat satu persatu. Penggunaan kalimat retoris. Kalimat retoris adalah kalimat pertanyaan yang tidak ditujukan untuk mendapat jawaban. Pertanyaan-pertanyaan tersebut dimaksudkan agar pembaca merenungkan masalah. Sebagai contoh, benarkah pemerintah tidak tahu atau tidak diberitahu mengenai rencana Pertamina menaikkan secara sewenang-wenang? Nah, itu kan pertanyaan tapi tidak butuh jawaban. Kemudian menggunakan kata-kata populer sehingga mudah bagi khalayak untuk mencernanya. Tujuannya agar pembaca tetap merasa rileks meskipun membaca masalah yang serius, dipenuhi dengan tanggapan yang kritis. Misalnya, masyarakat sebagai konsumen terkaget-kaget karena kenaikan tanpa didahului
sosialisasi. Nah, itu ada kata terkaget-kaget dan sosialisasi sebagai kata-kata yang populer. Kemudian contoh lainnya, kita mengapresiasi langkah cekatan pemerintah dalam mengapresiasi kenaikan harga LPG. Nah, di situ juga ada kata cekatan dan kata mengapresiasi ya, yang sudah sering sekali kita dengarkan. Seperti itu. Kemudian kata ganti penunjuk ya. Menggunakan kata ganti penunjuk merujuk pada waktu, tempat, peristiwa atau hal lainnya yang menjadi fokus ulasan. Nah, sebagai contoh, sungguh kenaikan harga itu merupakan kado yang tidak simpatik, tidak bijak dan tidak logis. Nah, ada kata harga itu. Nah, itu adalah kata ganti. Ya. Kemudian berdasarkan simpulan rapat itulah Presiden kemudian membuat keputusan harga LPG 12 kg yang diumumkan pada hari Minggu kemarin. Ada itulah ya. Kata itulah juga kata ganti penunjuk. Dan masih banyak yang lainnya. Kemudian juga menggunakan konjungsi kausalitas ya. Banyak menggunakan konjungsi kausalitas seperti sebab, karena, oleh sebab itu. Hal ini terkait dengan penggunaan sejumlah argumen ya, yang dikemukakan redaktur berkenaan dengan masalah yang dikupasnya. Sebagai contoh, masyarakat sebagai konsumen terkaget-kaget karena kenaikan tanpa didahului sosialisasi. Nah, ada kata karena, yaitu juga kausalitas ya, konjungsi kausalitas atau sebab akibat. Kemudian contoh lain, malah boleh jadi ada politisi yang mengkategorikan sebagai reaksi yang cenderung bersifat pencitraan, sehingga ada kata sehingga terbangun kesan bahwa pemerintah memperhatikan kesulitan sekaligus melindungi kebutuhan masyarakat. Nah, di situ ada kata sehingga yang juga merupakan konjungsi kausalitas. Nah, demikianlah pembelajaran kita kali ini, mudah-mudahan dapat dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.